Vaksinasi berikutnya adalah pemberian vaksinasi DPT. Vaksinasi DPT ini bisa dikombinasikan langsung dan ada kemasan dalam bentuk combo ya, atau DPT combo ya. Ya, vaksinasi selanjutnya adalah pemberian vaksinasi DPT. Vaksinasi DPT ini, pemberian vaksinasi DPT ini bertujuan untuk mencegah tertularnya penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Vaksinasi DPT ini diberikan pada bayi usia 2 bulan, 4 bulan, dan juga 6 bulan. Pemberian vaksinasi DPT ini karena waktunya bersamaan dengan hepatitis, maka juga ada dalam bentuk sediaan combo atau DPT combo dengan hepatitis. Vaksinasi DPT ini ya, ini adalah kemasan dari vaksinasi DPT combo dengan hepatitis. Sedangkan ini adalah kemasan vaksinasi hepatitis yang diberikan pada bayi usia 0 bulan atau bayi baru lahir. Pemberian vaksinasi DPT combo ini diberikan pada bayi dengan dosis 0,5 cc yang diberikan secara intramuskular di daerah vastus lateralis bagian luar. Baiklah, sekarang saya akan mulai untuk menyiapkan vaksinasi DPT combo. Pemberian vaksinasi DPT combo ini sama dengan vaksinasi sebelumnya atau yang lain, yaitu tidak boleh menyuap vialnya dengan menggunakan alkohol swab. Namun kita bisa menggunakan Aquades steril atau water for injection. Kita menggunakan spuit 3 cc untuk mengambil dari vialnya. Setelah itu kita mengganti spet ini jarumnya dengan jarum ukuran 25 ya, yang berwarna kuning ini. Baik, akan saya swab terlebih dahulu dengan menggunakan water for injection atau Aquades steril. Kita basahi kapas dengan menggunakan Aquades steril terlebih dahulu. Kemudian kita swab untuk vial dari DPT kombonya. Kita swab 1 kali. Kita buang ke dalam bengkok. Setelah itu kita aspirasi dengan menggunakan spet 3 cc. Ya, kita aspirasi dengan menggunakan spet 3 cc. Kita ambil sesuai dosis, yaitu sebanyak 0,5 cc. Kita letakkan ke dalam bak injeksi. Sebelum kita ambil vaksinasi DPT combo ini, kita harus pastikan dulu tepat obat, yaitu vaksin ini benar, yaitu DPT-HB atau biasa kita sebut dengan DPT combo. Kemudian kita cek untuk daftar atau tanggal kadaluarsa dari vaksinasi ini. Kita cek pada bagian expired date-nya ya, kita pastikan bahwa vaksin ini belum kadaluarsa. Baik, vaksin ini belum kadaluarsa, maka kita bisa berikan pada bayi yang akan kita vaksinasi. Kita lihat tanggal kadaluarsanya, kita pastikan bahwa vaksin ini belum kadaluarsa. Baik, setelah kita siapkan vaksin di dalam spet 3 cc yaitu sebanyak 0,5 cc, kemudian kita ganti jarumnya dengan jarum 25. Kita ganti.
Kemudian sebelum kita ke pasien, kita siapkan terlebih dahulu kapas yang sudah kita basahi dengan aquadesteril atau water for injection. Sekali lagi, tidak menggunakan alkohol. Baik, kita dekatkan ke pasien. Baik, sebelum kita menyuntikkan di daerah vastus lateralis, kita tentukan dulu tempat untuk menyuntikkan di daerah vastus lateralis. Kita tentukan dulu daerah mana yang akan diinjeksi, yaitu di daerah sias sampai ke patella ini kita bagi menjadi 3 bagian. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kemudian daerah yang diinjeksikan adalah sepertiga bagian atas, yaitu tepat pada garis yang telah kita bagi tadi. Jadi ini sias, kemudian di sini adalah patella, ya. Kemudian kita tarik garis imajiner, ya, kita bagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian atas ini yang akan kita injeksi. Setelah kita menentukan bagian yang akan kita injeksi, kemudian kita ambil spuit yang sudah kita siapkan tadi. Sebelumnya kita bersihkan dulu dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan aquadesteril. Kita bersihkan dengan arah sirkular ke arah luar. Kemudian kita injeksikan ke arah patella. Caranya adalah kita injeksikan 45 derajat. Pertama, tangan sebelah kiri kita memegang di daerah vastus lateralis ini dengan sedikit dicubit. Kemudian kita injeksikan dengan sudut 45 derajat. Kita aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa area yang kita injeksi itu tidak masuk ke dalam pembuluh darah, tapi tepat masuk ke dalam secara IM, intramuskular. Kemudian setelah kita masukkan vaksin, kita tarik dan kemudian setelah kita tarik speednya, kita tekan daerah injeksi tadi. Setelah kita melakukan menyuntik daerah intramuskular di vastus lateralis tadi, kita juga menyampaikan kepada ibunya bahwa mungkin bayi ini akan merasa nyeri pada daerah yang sudah dilakukan injeksi tadi. Dan kita juga perlu menyampaikan kepada ibu atau kepada orang tuanya bahwa akan ada respon atau efek samping setelah diberikan DPT ini, yaitu mungkin suhu bayi akan meningkat atau bayi akan demam. Dan perlu kita sampaikan kepada ibunya bahwa ibu tidak perlu cemas, ya, tidak perlu panik bila mana bayi akan demam atau panas, karena itu adalah respon alami dari setelah selesai penyuntikan. Jadi perlu kita berikan edukasi untuk banyak memberikan cairan, ya, berupa ASI, karena pada usia ini bayi masih diberikan ASI eksklusif. Jadi diberikan ASI sebanyak-banyaknya, dan apabila perlu juga bisa diberikan obat penurun panas. Selanjutnya adalah pemberian vaksinasi campak. Pemberian vaksinasi campak ini bertujuan untuk mencegah tertularnya infeksi campak. Pemberian vaksinasi campak ini diberikan pada bayi usia 9 bulan dan akan ada booster atau ulangan pada anak berusia 5-6 tahun. Vaksinasi campak ini diberikan secara subkutan pada lengan sebelah kiri dengan dosis 0,5 cc. Vaksinasi campak ini
memiliki pelarut sendiri, sama seperti vaksinasi BCG yang sudah dijelaskan sebelumnya. Vaksinasi campak ini memiliki pelarut sendiri yang berfungsi untuk melarutkan vaksin campak. Persiapan pertama, kita ambil terlebih dahulu pelarutnya dengan menggunakan spuit 5 cc. Kita siapkan spuit 5 cc untuk mengambil pelarut vaksin campak. Kita kuatkan terlebih dahulu. Sebelumnya, kita patahkan terlebih dahulu. Kita ambil dengan menggunakan spet 5 cc. Setelah kita ambil pelarut dengan menggunakan spet 5 cc, kemudian kita larutkan ke dalam vaksin campak ini. Sebelumnya, kita harus pastikan tepat obat, yaitu vaksin campak. Kita baca terlebih dahulu. Kemudian, kita lihat tanggal kadaluarsa. Kita pastikan bahwa vaksin ini tidak kadaluarsa. Setelah kita pastikan bahwa vaksin ini tidak kadaluarsa, kemudian kita swab vaksin ini ya vialnya dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan menggunakan aqua desteril. Kita swab 1 kali. Kemudian kita larutkan. Kita semprotkan di bagian dinding-dindingnya agar pelarut campak dapat tercampur rata dengan bubuk, dengan serbuknya. Setelah dilarutkan, maka kita campurkan pelan-pelan. Setelah kita campurkan, kemudian kita aspirasi dengan menggunakan spuit 1 cc sebanyak 0,5 cc. Kita ganti terlebih dahulu untuk jarumnya. Kita ambil larutan vaksin campak sebanyak 0,5 cc. Setelah kita aspirasi sebanyak 0,5 cc, kita ganti jarumnya. Kita ganti jarumnya yang sesuai dengan speed 1 cc. Kita buang alat-alat yang sudah tidak perlukan. Kita siapkan bak injeksi speed 1 cc dan kapas yang sudah dibasahi dengan aqua desteril. Kita dekatkan ke pasien. Setelah kita siapkan alat untuk menginjeksi, kemudian kita siapkan area yang akan diinjeksi. Untuk vaksin campak ini diberikan secara subkutan pada lengan kiri bagian atas. Kita tentukan terlebih dahulu area atau lokasi yang akan kita injeksi, yaitu
yaitu bagian kanan 2 cm setelah akromion atau 2 jari setelah akromion. Setelah kita tentukan daerah tempat injeksi, kemudian kita sedikit cubit seperti ini. Kemudian kita swab terlebih dahulu dengan menggunakan aqua steril dengan cara sirkular ke bagian luar. Setelah kita bersihkan, kemudian kita injeksikan dengan menggunakan speed 1 cc ini. Kita injeksikan dengan sudut 45 derajat mengarah ke arah akromion. Kemudian kita aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak masuk ke pembuluh darah tapi tepat ke daerah sukutan. Kemudian kita injeksikan. Setelah kita injeksikan, kita usap daerah suntikan tadi. Setelah kita memberikan vaksin kepada bayi, kita perlu untuk mendokumentasikan pada buku vaksinasi untuk dipergunakan sebagai acuan vaksinasi pada periode berikutnya. Setelah kita mendokumentasikan pada buku vaksinasi, kemudian kita juga berikan penjelasan atau edukasi kepada orang tua anak bahwa kapan jadwal vaksinasi berikutnya mereka harus datang. Demikian seluruh rangkaian praktikum vaksinasi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan untuk sebagai pelengkap dari video praktikum pada hari ini, perlu mahasiswa juga mempelajari modul praktikum yang sudah dibagikan pada masing-masing mahasiswa. Demikian, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.